Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Bu Wiwin. Kita akan bahas materi selanjutnya tentang mata pelajaran IPS, yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kita awali dengan pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu kondisi saat ketersediaan jumlah sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan manusia. Kelangkaan menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan manusia. Kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya terbagi menjadi yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya yang tersedia di alam dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan sumber daya manusia berupa tenaga kerja. Kelangkaan ini adalah kelangkaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dengan biaya berupa upah atau gaji. Sumber daya modal. Kelangkaan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan modal dengan jumlah yang tersedia. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan adalah sumber daya pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan modal. Selanjutnya, usaha yang dilakukan manusia untuk mengatasi kelangkaan dalam memanfaatkan sumber daya yang langka. Yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada. 2. Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. 3. Memproduksi barang-barang baru dengan alat produksi yang telah ada. 4. Menyusun skala prioritas kebutuhan. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi dari kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu aikonomia, artinya rumah tangga. Aikonomia terdiri dari kata aikos dan artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi ekonomi adalah aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Kebutuhan ekonomi. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah hasrat dari dalam diri manusia yang harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi atau mengancam kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia tidak terbatas, namun alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Pertama adalah keadaan alam. Daerah pegunungan dengan daerah pantai pasti akan beda kebutuhannya. Kemudian perkembangan zaman, sekarang zamannya teknologi, yang dibutuhkan adalah internet, ya. Kemudian yang ketiga, tingkat penghasilan. Penghasilan seseorang juga akan mempengaruhi kebutuhan. Selanjutnya pekerjaan. Pekerjaan di daerah para petani dengan pekerjaan para nelayan juga mempunyai kebutuhan yang berbeda. Agama dan kepercayaan. Pada saat merayakan perayaan agama pasti kebutuhannya juga berbeda. Adat istiadat, upacara perkawinan juga akan mempunyai kebutuhan berbeda antara suku Jawa, suku Dayak ataupun suku Makassar. Faktor selanjutnya adalah umur. Kebutuhan umur berbeda antara pada masa kecil, kemudian masa anak-anak ataupun masa dewasa. Kemudian pendidikan juga mempunyai kebutuhan yang berbeda antara pendidikan SD, SMP maupun SMA. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan. Yang pertama didasarkan pada tingkat kepentingan, yaitu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ini adalah mengenai gambar-gambar kebutuhan berdasarkan kepentingan. Menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Selanjutnya ada macam kebutuhan yaitu waktu pemenuhan. Ada kebutuhan sekarang, kebutuhan masa akan datang. Selanjutnya kebutuhan menurut subjek, kebutuhan individu ataupun dan kolektif. Sedangkan menurut wujudnya ada kebutuhan barang wujud dan barang tidak wujud. Alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa. Barang menurut wujudnya, yaitu ada barang material, contohnya makanan, minuman,
Barang imaterial yaitu konsultasi. Barang menurut kelangkaan yaitu ada barang ekonomis jumlah yang terbatas dan barang bebas jumlah cukup banyak. Barang menurut hubungan antar benda yaitu ada barang substitusi, barang pengganti, dan barang komplementer yaitu barang pelengkap. Barang menurut proses produksi yaitu ada barang mentah, kayu, kapas, padi, barang setengah jadi, misalkan kain, barang jadi, baju, celana, dan mobil. Barang menurut jaminannya ada barang bergerak, barang yang mudah dipindahkan, dan barang tidak bergerak, yaitu barang yang tidak dapat dipindahkan. Alat pemuas kebutuhan selanjutnya yaitu barang menurut ketahanannya. Ada barang yang tahan lama, pakaian, rumah, sedangkan barang tidak tahan lama, misalkan sayuran, buah-buahan. Barang yang tidak habis pakai, contohnya tanah, matahari, dan udara. Kegunaan alat pemuas kebutuhan. Pertama adalah kegunaan bentuk. Suatu benda bermanfaat apabila berubah bentuk, misalkan kayu menjadi meja. Kegunaan berdasarkan tempat. Suatu benda bermanfaat apabila berpindah tempat, misalnya pasir di sungai lebih berguna bila berada di proyek bangunan. Kegunaan berdasarkan waktu. Suatu barang akan berguna apabila digunakan pada waktu yang tepat, misalkan payung pada saat hujan. Kegunaan kepemilikan. Misalkan suatu barang akan berguna apabila dimiliki oleh orang yang tepat. Contohnya buku berguna bagi siswa. Kegunaan pelayanan. Suatu barang bermanfaat apabila memberikan jasa. Contohnya televisi, radio, ataupun juga mungkin laptop. Kegunaan dasar yaitu suatu barang akan mengalami peningkatan setelah diolah dari bahan dasar. Misalnya benang menjadi kain. Nilai suatu barang. Nilai suatu barang ada nilai pakai dan nilai tukar. Nilai pakai, tinggi rendahnya nilai pakai ditentukan oleh intensitas kebutuhan. Sedangkan nilai tukar, kemampuan suatu barang untuk dapat ditukar dengan barang lain di pasar. Menentukan skala prioritas kebutuhan. Untuk bisa menentukan skala prioritas kebutuhan, kita harus bisa menentukan tingkat urgensinya suatu barang, kesempatan yang dimiliki, pertimbangan masa depan, dan kemampuan diri. Tingkat urgensinya yaitu menentukan pilihan perlu pertimbangan atau tingkat kepentingan barang atau jasa. Kesempatan yang dimiliki, kebutuhan dalam kondisi yang bersifat penting, hanya sekali kesempatan yang dimiliki. Pertimbangan masa depan, dalam menghadapi pilihan yang sulit, faktor masa depan perlu dipertimbangkan. Kemampuan diri, menentukan pilihan perlu pertimbangan kemampuan yang dimiliki. Demikian anak-anak informasi yang bisa memberikan tentang materi kelangkaan dan kebutuhan ekonomi. Semoga kalian dapat tetap semangat belajar dan bermanfaat apa yang telah Bumi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.